dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Fitri Kurnia Armadani. Saya Delvino Citama. Saya Hanifah Putri. Saya Monika Solehati Amri. Saya Nafis Rahmani Tarili. Di sini kami akan memperagakan video seputar tugas RPL Fisika. Latar belakang. Latar belakang percobaan ini merupakan motor listrik DC atau motor DC adalah sebuah benda yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik. Motor ini memiliki dua terminal dan membutuhkan arus searah atau tegangan DC untuk menggerakkannya. Motor DC ini biasanya digunakan pada alat-alat elektronik dan listrik yang menggunakan arus listrik seperti kipas angin, bor listrik, alat pendeteksi magnet, dan lain-lain sebagainya. Gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah kombinasi gaya elektrodinamik dan magnet dalam medan elektromagnetik. Gaya Lorentz disebabkan adanya muatan listrik yang bergerak dalam kumparan yang mengakibatkan adanya induksi listrik yang membuat kumparan menjadi magnet, sementara yang mengakibatkan terjadinya gaya tolak magnet terhadap kumparan sehingga menyebabkan kumparan berputar pada polosnya. Arah gaya Lorentz selalu tegak lurus terhadap arus listrik dan induksi magnet. Rumus gaya Lorentz. Rumus gaya Lorentz dibagi menjadi dua. Yang pertama, rumus gaya Lorentz dengan kawat berarus listrik, yaitu F sama dengan B dikali I dikali L sin A. Dengan keterangan F sama dengan gaya Lorentz dengan satuan Newton, B merupakan medan magnet dengan satuan Tesla, I merupakan kuat arus listrik dengan satuan ampere, L merupakan panjang kawat penghantar dengan satuan meter, A merupakan sudut antara arah arus listrik dan arah medan magnetik. Yang kedua, rumus gaya Lorentz pada muatan bergerak di medan magnet, yaitu F sama dengan Q dikali V dikali B sin A. Dengan keterangan F merupakan gaya Lorentz dengan satuan Newton, Q merupakan muatan listrik dengan satuan Coulomb, V merupakan kecepatan gerak muatan dengan satuan meter per second, B merupakan kuat medan magnet dengan satuan T, A merupakan sudut yang dibentuk oleh V dan B. Percobaan ini membuat alat mendeteksi magnet dengan menggunakan prinsip motor listrik sederhana dan gaya Lorentz. Terdapat beberapa komponen yang mempengaruhi pergerakan alat ini. Di antaranya adalah baterai, kawat tembaga, dan magnet. Baterai digunakan sebagai penyimpanan dan penyedia arus listrik yang memiliki kutub positif dan negatif. Kawat tembaga digunakan sebagai penghantar atau perantara arus listrik, dan magnet digunakan untuk menghasilkan medan magnet. Kawat tembaga yang dialiri arus listrik dari baterai dan terletak pada medan magnetik menyebabkan kumparan bergerak. Pada hal ini, terjadi peristiwa tarik-menarik atau tolak-menolak akibat adanya medan magnetik pada kawat tembaga dan magnet. Oleh karena itu, alat ini dapat dijadikan sebagai pendeteksi magnet sederhana. Prosedur percobaan. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Lilitkan kawat tembaga pada benda yang berbentuk silinder agar kumparan berbentuk bulat. 3. Sisakan 5 cm kawat pada awal dan akhir kumparan. 4. Tempelkan peniti pada kutub positif dan negatif baterai secara berhadapan menggunakan selotip. 5. Kawat pada kumparan dihubungkan melalui kedua lubang peniti. 6. Letakkan atau dekatkan magnet di antara baterai dan kumparan. 7. Kemudian perhatikan pergerakan kumparan. 8. Untuk variasi dua baterai, gunakan langkah yang sama dengan menggunakan dua baterai yang saling ditempelkan antara kutub negatif baterai 1 dengan kutub negatif baterai 2 atau sebaliknya. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan adalah laba hitam, lempeng tembaga, magnet, batu baterai, peniti, dan juga amplas. Langkah yang pertama yaitu amplas kawat tembaga hingga halus.
Langkah selanjutnya adalah melilitkan kawat tembaga yang telah diamplas tadi jadi 10 lilitan. Menjadi seperti ini. Baiklah, langkah selanjutnya adalah menghubungkan peniti dengan baterai menggunakan lambat hitam. Jadi seperti ini. Langkah terakhir yaitu letakkan magnet di tengah-tengah antara peniti dan masukkan kawatnya ke dalam, dan hasilnya akan seperti ini. Kelebihan 1. Alat dan bahan mudah didapatkan. 2. Alat dan bahan mudah dirangkai. 3. Biaya yang digunakan tidak banyak untuk membuat alat torsi dan kecepatan dapat dikontrol. Kekurangan pada alat ini ialah 1. Alat tidak bisa dikontrol jika kecepatan rendah. 2. Kumparan akan terlepas apabila penyangga yang dibuat tidak kuat. Kesimpulan: berdasarkan percobaan motor listrik yang telah dilakukan, dapat beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu semakin banyak baterai yang digunakan, maka perputaran kumparan semakin cepat. Begitupun sebaliknya. Adapun saran, apabila ingin melakukan percobaan, pastikan kawat tembaga telah diamplas hingga berwarna putih, dan untuk mengurangi terjadinya kesalahan, peniti harus dihubungkan tepat pada kutub setiap baterai serta memakai magnet yang memiliki daya tarik menarik yang kuat seperti magnet iridium. Oke, sekian video tutorial tugas RBL dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau salah kata di dalam video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.